Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Kembali berjumpa dengan saya. Di hadapan kita sudah tampil source code dari program restoran yang saya tuliskan. Nah, ini adalah untuk memenuhi tugas 3, di mana diminta untuk membuat satu kelas abstrak menu item yang akan nanti punya atribut-atribut, kemudian disuruh membuat turunan dari menu item ini. Nah, sini sudah ada ya, sudah kita tuliskan ada menu item .java. Nah, ini kelas menu item .java ini adalah bersifat superclass. Superclass itu artinya dia nanti mempunyai subclass. Nah, subclassnya ini adalah sebagai inherit atau mewarisi sebagai inheritan dari superclassnya. Nah, ini kita sekaligus langsung terapkan konsep inheritan. Kenapa inheritan? Karena dan kenapa abstrak class? Abstrak class ini adalah tidak punya satu metode di dalamnya dan hanya menampilkan atau memuat variabel saja. Di sini variabel tidak ada metode apapun. Nah, makanya dia bersifat abstrak atau tidak berwujud gitu ya, abstrak. Jadi nanti wujudnya ada di mana? Terwujudnya ada di dalam turunannya ini apa itu, yaitu makanan ini, minuman dan diskon, di mana makanan ini nanti mengambil variabel-variabel apapun yang ada di dalam abstrak class menu item ini. Misalkan di sini ada nama, harga, kategori. Nah, dari sini ada double harga, ada variabel nama, variabel kategori. Nah, ini super nama. Nah, ini mengambil dari supernya, yaitu menu item ini. Nah, minuman .java juga begitu, kelas Java juga, kelas minuman juga begitu, kelas diskon juga mengambil dari atasnya, dari menu item ini. Nah, di sini bahwa ini adalah suatu subclass adalah ciri-cirinya dengan kata-kata atau kode extend di sini ya. Kode extend ini adalah berarti dia bersifat turunan atau mengheritan dari menu item. Apapun yang extend ini berarti ada superclass di atasnya. Nah, sekaligus ini adalah dibuat encapsulation. Di sini ada private nama dilindungi. Nah, dia bisa diakses hanya dari sini, dari public menu item ini. Menu item ini sebagai pintu masuknya untuk merubah-rubah dari menu item ini. Jadi perubahan ini tidak bisa dari user, tapi dari metode yang sudah dibuat. Metode apa itu? Yaitu metode menu item, metode makanan, minuman, dan diskon ini. Dia yang akan nanti mengakses melalui variabel-variabel yang sudah disiapkan ini. Ya. Nah, itu adalah konsep inheritance dan encapsulation. Nah, encapsulation juga ada di dalam pesanan ini. Di sini nanti ada private, di sini juga private. Nah, udah ada private di resto. Ini nanti untuk menyimpan file-file teks yang akan disimpan atau dimuat ke dalam program ini ya. Jadi kita bisa menuliskan apapun di dalam teksnya, kemudian itu dimuat atau dinaikkan. Itu nanti ada di pertanyaan nomor 9,
kita diminta untuk membuat IO atau input output. Di sini ada input outputnya juga. Nah, di sini ada yang format, buffer, writer. Di sini writer, directory ini nanti akan bertugas menuliskan di sini. Kalau di sini adalah pesanan apa nanti akan ditulis ke dalam teks itu ya. Nah, nanti kemudian di sini juga ini adalah IO-nya. Nah, ini IO exception, muat pesanan. Kalau dia tidak valid maka dia tidak ditulis. Tapi seandainya dia valid dia akan dituliskan ya. Atau dimuat ya dalam pesanan. Nanti kita coba memuat pesanan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kita nanti akan mendemokan semuanya. Ini fungsi fitur-fiturnya seperti yang diminta di dalam soal. Yang pertama adalah tambah menu item baru ke menu. Kita akan coba tambahkan menu item. Misalnya es teh atau es kopi. Harganya kita buat aja 20.000. Nah, ini minuman. Nah, ini nanti sudah ditambahkan. Berarti yang kedua adalah menampilkan menu restoran. Nah, diharapkan nanti es kopi ini akan muncul di dalam menu restoran ya. Kita coba. Nah, ini sudah muncul es kopi, tadinya tidak ada. Nah, kita akan bahkan bisa menambahkan lagi. Misalkan kita tambah lagi. Misalkan apa? Misalkan es jeruk. Es jeruk kita jual murah aja, misalkan 8.000. Nah, kemudian minuman. Nah, kita tampilkan apakah sudah ada. Nah, sudah tampil. Nah, kemudian terus yang diminta adalah menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Kita menerima pesanan sekarang, terima pesanan dari pelanggan misalkan 3. Nah, kita mau memesan apa? Misalkan soto berarti 2. Pesanannya berapa? Misalkan 2. Nah, lalu minumannya es jeruk 7. Jumlah pesanan 2. Nah, sudah misalkan. Nah, terus tampilkan stroke. Nah, ini sudah tampil. Soto ayamnya 2, 30.000. Nah, es jeruknya 2, 16.000, total 46.000. Karena masih di bawah 50.000 ya, tidak ada diskon. Makanya sekarang coba kita buat lagi yang ada diskonnya, misalkan pesanan nomor 3, misalkan soto ayam 2, jumlahnya misalkan satu keluarga 5. Kemudian teh manis 3, terus 7 sama sopir. Nah, nanti masukkan nomor menu sudah, misalkan sudah. Nah, terus tampilkan struk pesanan 5 misalkan. Nah, dia ada diskonnya sekarang. Karena jumlah totalnya sudah 150.000 ke atas. Nah, ini adalah struknya. Kemudian sudah. Nah, nanti kita simpan menu ke file. Sekaligus nanti untuk IO-nya ya. Simpan menu ke file. Misalkan simpan menu ke file, kita ketik 6. Maka misalkan ini pesanan keluarga.
Nah, menu telah disimpan ke file. Kita lihat apakah di Dresto ada. Dresto. Nah, ini sudah ada ya, pesanan keluarga. Nah, ini sudah tercetak. Jadi nasi goreng 20.000, teh manis, kopi, diskon promo. Nah, ini adalah pesanan. Nah, ini rupanya tadi kita mencetak menu. Sekarang kita simpan pesanan. Pesanan misalkan opsi 8. Pesanan, masukkan nama file pesanan tadi gitu ya. Nah, pesanan telah disimpan ke file. Nanti coba kita lihat. Nah, ini tadi ini ya, soto ayam, soto ini 5, teh manis, dan diskon totalnya 140.000. Nah, ini adalah sudah bisa. Nah, kemudian tadi kita simpan menu tadi, salah ya, simpan menu tadi nomor 6, simpan menu ya. Terus masukkan nama file untuk menyimpan menu hari ini misalkan. Nah, ini nanti kita menu. Nah, ini. Nah, ini menunya ya. Menu hari ini, diskon, dan sebagainya tadi ya. Nah, kemudian itu IO-nya sudah berfungsi. Nah, kemudian muat menu dari file. Muat menu dari file, misalkan kita muat menu dari file, menu 1. Ini misalkan kita buat es kelapa. Nah, es kelapa kita coba nanti buat menu dari file, menunya nomor 7. Nanti akan ditanyakan dari file apa, menu 1 misalkan. Nah, menu telah dimuat dari file, maka kita coba tampilkan menu apa sudah ada. Nah, berarti es kelapa tadi ya, yang terakhir es kelapa, kita cek coba, betulkah? Nah, betul ya, es kelapa sudah masuk, berarti ini sudah bisa memuat menu dari file. Nah, kemudian simpan pesanan ke file. Apakah bisa juga muat pesanan dari file dan tampilkan? Misalkan kita edit aja tadi pesanan, misalkan ini ya, kita buat aja yang sederhana. Pesanan tadi. Nah, coba muat pesanan dari file, masukkan muat menampilkan pesanan, misalnya pesanan tadi. Apakah di sini ada pesanan tadi ya, benar, pesanan underscore tadi, enter. Pesanan telah dimuat dari file, kemudian tampilkan misalkan apa. Nah, sudah bisa ya, soto ayam 2 30.000, total 30.000. Nah, berarti IO-nya sudah beres semua, sudah menu-menu semuanya berfungsi. Nah, tinggal satu, apakah ada eksepsi? Misalnya eksepsi adalah ketika user mengetikkan di luar dari ini. Nah, misalkan dia mengetikkan 20 gitu, 30 kan tidak ada. Nah, tidak valid. Nah, coba lagi. Nah, berarti semua permintaan di dalam soal sudah kita buat. Dengan demikian, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Video saya akhiri. Terima kasih atas semua perhatiannya. Selamat malam.